Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Henry Sugiono yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tema gereja FGF seperti saudara ketahui adalah Living in Freedom. Kita bisa lihat PowerPoint-nya, Living in Freedom, ya, selama bulan September Oktober ini. Saudara, tema yang saya mau khotbahkan hari ini adalah tantangan, the challenge dari freedom itu. Ya, tentunya setiap kehidupan ini ada tantangan, termasuk juga freedom, kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, ya, bukan tanpa tantangan. Seperti saudara ketahui, 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan sudah datang. Dia mau datang ke dunia yang hina ini, yang fana ini, untuk menebus dosamu dan dosa saya, untuk menebus dosa manusia. Seisi dunia ini ditebus oleh Dia, dan Dia selesaikan semua dengan luar biasa, saudara. Ya, mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari, saya bagikan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Mari kita di PowerPoint juga ada. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi firman ini saya ambil dengan maksud adalah supaya kita mengerti bahwa kemerdekaan itu sungguh-sungguh Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak bersandiwara. Dia betul-betul sudah tebus engkau dan saya, tebus dosa manusia. Tetapi dikatakan supaya kita berdiri teguh. Karena apa? Karena kuk perhambaan dosa itu bisa kembali lagi kalau kita tidak mengerti. Kita tidak berdiri dengan teguh, ya, merawat, menghargai apa yang Tuhan berikan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak ada kehidupan yang tidak ada tantangan. Di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, juga ada tantangan. Saya bagi dua, tantangan yang dari luar dan tantangan yang dari dalam. Ya, tantangan itu selalu yang dari luar datangnya, dan yang dari dalam, dari pribadi kita sendiri. Ya, tantangan dari luar, apa itu? Tantangan dari luar yaitu dari si iblis, setan yang memang ada, ya. Dia bukan oknum yang tidak ada, tapi dia betul-betul ada, dan dia siap untuk merebut kembali kemerdekaan yang engkau sudah miliki. Ya, dia disebut juga si penggoda. Dikatakan banyak sebetulnya title daripada iblis ini, ya. Title iblis itu banyak sekali titlenya. Disebut juga penguasa dunia, disebut juga ilah zaman ini, disebut juga malaikat terang, ya. Tapi saya pakai di sini si penggoda, ya, godaan dari iblis. Nah, seperti saudara tahu, jangan kata kita, Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia ada di dunia ini, waktu itu dia berpuasa 40 hari 40 malam di gurun, dan setelah dia berpuasa selesai, Tuhan digoda oleh iblis. Istilahnya diberi pencobaan, seperti saudara ketahui, ya. Mari kita lihat di PowerPoint berikutnya yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tentunya saya tidak baca semua di sini, tapi di sini ada 3 macam jenis pencobaan. Iblis menggoda Tuhan, mencobai Tuhan, ya, 3 macam, yang mana dikatakan Tuhan waktu itu kan lapar. Setan itu tahu titik terendah daripada manusia pada waktu itu, Yesus jadi manusia, yaitu manusia itu ada waktunya lapar. Pada waktu titik yang terendah itu digoda sama iblis. Kalau engkau percaya Tuhanmu dan engkau punya kuasa, jadikan batu itu roti. Makan, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus lapar. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Manusia hidup bukan oleh karena roti saja, tapi oleh karena firman Tuhan. Sudah bisa lihat di situ ada 3 macam cobaan, 3 macam godaan yang iblis
serang, yang iblis berikan kepada Tuhan Yesus, ya, pertama godaan secara tubuh, yaitu waktu Yesus lapar, ya, supaya Tuhan Yesus meragukan pemeliharaan daripada Bapaknya. Jadi dia disuruh bertindak sendiri. Jadikan batu itu roti, makan, kamu kan lapar. Tapi Tuhan Yesus apa jawab? Dia jawab dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, ya, dan Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan dirinya. Nah, di sini kalau tadi Tuhan Yesus diajak untuk ragu akan pemeliharaan Bapaknya, di sini Tuhan Yesus diajak untuk overconfidence, untuk percaya banget gitu pemeliharaan Bapaknya, ya, sehingga dia disuruh terjun dari hubungan. Nanti katanya malaikat akan menatang, akan menolong. Tuhan Yesus dicobai, ya, tapi seperti saudara tahu, Tuhan Yesus tidak termakan oleh godaan iblis. Kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan kembali dia katakan. Dan yang ketiga, ya, Tuhan Yesus diajak naik ke bukit, dia lihatkan seluruh dunia ini, dan ditawarkan. Tuhan Yesus ditawarkan supaya semua dunia ini diberikan kepada Tuhan kalau Yesus mau menyembah Dia. Dan cobaan yang ketiga ini, Tuhan Yesus juga lawan dengan firman Tuhan. Dia katakan apa? Kepada Tuhan Allahmu saja engkau yang harus menyembah, harus takut pada Dia. Jadi Tuhan Yesus lawan tiga macam pencobaan itu yang merepresentasikan apa? Tubuh, ya, jiwa, dan roh. Tuhan Yesus lawan dengan firman Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa untuk melawan cobaan dari iblis, salah satunya adalah kita harus tahu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan. Dan kemudian kita lihat juga di PowerPoint yang berikutnya, saya jabarkan di sini, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Intinya adalah, ya, supaya kita tidak mengasihi dunia. Karena dunia ini adalah apa, saudara? Adalah tantangan kemerdekaan. Kalau kita termakan oleh apa dikatakan di sini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yang tertulis di ayat 16 khususnya, ya. Jadi ada 3 macam juga di sini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu apa, saudara? Pesta pora, makan minum, seks, ya. Keinginan mata apa itu? Kepuasan jiwa, material, semua, ya. Dan keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, adalah keinginan untuk dihormati. Itu berbicara pangkat, gelar, ya, semua yang prestis gitu, kedudukan, jabatan, ya. Kalau ini juga ditawarkan oleh dunia ini. Kalau sudah ingat tadi kan cobaan nomor 3 yaitu iblis tawarkan dunia ini. Nah, di sini saudara bisa lihat, kalau mau sembah iblis, Tuhan secara instan dapat semuanya itu. Jadi artinya apa, saudara? Kalau kita percaya kepada setan mengatakan bahwa tanpa penderitaan kamu dapat mahkota. Padahal kita diajar oleh Tuhan bahwa mahkota yang kita terima adalah kalau kita berjalan di dalam Tuhan. Ada penderitaan yang kita harus hadapi. Jadi tantangan kemerdekaan itu, saudara, ya, yang dari luar, ya, kita lihat adalah dari iblis dan dari dunia yang menawarkan kepada engkau dan saya. Kemudian kita lihat, saudara, yang berikutnya adalah tantangan yang dari dalam. Jadi ada 2 tantangan dari luar, tantangan yang dari dalam. Nah, tantangan yang dari dalam ini berbicara apa, saudara? Berbicara dari diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita melihat kemerdekaan, bagaimana cara pandang kita melihat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan engkau dan saya. Itu menentukan, saudara, menentukan bagaimana engkau mengasihi Dia, bagaimana engkau menghargai apa yang Tuhan berikan. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, saudara, bahwa begitu berharganya kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Dia berikan, Dia bayar dengan tebusan darahnya. Jadi kemerdekaan itu bukan barang murahan, saudara.
bukan barang murahan. Tuhan Yesus berikan kemerdekaan kembali kepada engkau dan saya. Karena engkau dan saya diikat dalam dosa. Ya, manusia sudah terikat dalam dosa. Dan manusia perlu dibebaskan. Tentunya Tuhan Yesus mau bebaskan kita dengan tujuan. Ada tujuannya, saudara. Supaya pertama, kita merdeka. Kita merdeka sehingga ketika kita merdeka, kita mampu untuk berkarya. Kita mampu untuk kembali menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan semula. Nah, saudara, jadi kemerdekaan itu bukan tanpa tujuan. Nah, bagaimana kita memandang, bagaimana cara kita memandang itu perlu sekali. Dengan punya cara pandang yang benar. Memandang kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu dengan menghargainya. Dengan begitu mengasihinya. Dengan begitu pegang baik-baik itu kemerdekaan. Dan bahkan kita harus melakukan sesuatu. Kesempatan untuk kita berikan kemerdekaan untuk kita mengisi kemerdekaan itu. Untuk kita membangun di atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ya, jadi cara pandangmu dan saya itu menentukan sekali. Karena cara pandang kita ini akan membawa kita bagaimana sikap hidup kita. Bagaimana sikap hidup kita. Makanya saya tidak heran kalau di dalam kehidupan ini kita melihat bermacam-macam orang percaya. Saya perhatikan ada orang yang percaya yang begitu serius ke Tuhan. Begitu serius, ya. Kalau masuk ke gereja juga, langkahnya begitu sopan, saudara. Duduk sebelum duduk dia berlutut dulu, ya. Tapi ada juga, ya saya nggak bilang kalau misalnya yang lari-lari bagaimana. Tapi ada juga yang ya nggak peduli lah gitu ya. Biasa aja lah. Pokoknya yang penting saya sudah selamat, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, di sini cara pandang orang ini terhadap apa yang Tuhan lakukan itu menentukan gaya hidupnya, menentukan gaya bicaranya, menentukan kepercayaan kepada Tuhan selanjutnya. Itu saudara yang saya maksud ya. Jadi tantangan ini dari dalam kita itu menentukan bagaimana kita menghargai kemerdekaan tersebut. Karena seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa kalau kita salah memahami maksud Tuhan memerdekakan kita, kita bukan dapat berkat, tapi jadinya kebebasan yang kita dapat itu jadi kebablasan. Kebablasan. Seperti sudah ketahui, ya. Ada 4 freedom, ada 4 kemerdekaan, kebebasan yang sebetulnya manusia bisa menikmatinya. Itu dikatakan oleh Presiden Franklin Roosevelt. Nah, beliau mengatakan, sangat terkenal sekali ya, ucapan 4 freedoms dari Presiden Franklin Roosevelt ini dikatakan bahwa manusia itu seyogyanya menikmati kemerdekaan dalam menyatakan pendapat, freedom of speech. Yang kedua, kemerdekaan dalam beragama, kepercayaan dia, menyembah, freedom of worship. Yang ketiga, kemerdekaan untuk memiliki, ya, freedom from need. Yang keempat adalah freedom from fear, punya kebebasan atau jadi lepas dari rasa takut. 4 hal kebebasan ini, saudara, ya, tentunya memang manusia inginkan, manusia selayaknya terima, manusia selayaknya memiliki sebagai manusia. Tapi apa yang terjadi, saudara, kalau kebebasan ini kita salah pahami, artinya kita tidak menghargai kebebasan itu. Sepertinya tidak ada batasnya, di mana waktu kita diberikan freedom of speech, menyatakan bebas pendapat, menyatakan bebas berkata-kata, saudara mengatakan sembarangan, saudara mengatakan menista, menghoax dan sebagainya, saudara jadi kebablasan. Freedom of worship demikian juga, ya, saudara. Jadi akhirnya saudara menyembah kepada siapapun, bebas pokoknya. Freedom of from need, saudara memiliki apa yang saudara inginin, pokoknya saudara harus bisa mengingin. Akhirnya keserakahan timbul dan sebagainya. Freedom from fear, bebas dari rasa takut. Dan akhirnya saudara tidak menghargai yang namanya hukum, batasan-batasan yang ada.
Banyak kali kita kalau salah memandang kebebasan yang diberikan, kebebasan yang memang Tuhan mau berikan kepada kita, kemerdekaan itu, kalau kita tidak menghargainya, kalau kita tidak mengkeep dengan baik, memelihara dengan baik, jadinya kebablasan, saudara. Jadinya bukan berkat, tapi kutuk yang didapat. Oleh karena itu saya mau sampaikan pada kesempatan ini, supaya kita bisa melihat dengan cara pandang kerajaan surga. Kita melihat kebebasan yang Tuhan berikan dengan cara pandang yang baik. Karena cara pandang kita yang baik kepada apa yang Tuhan sudah berikan, itu menentukan sikap kita, menentukan pikiran kita, pikiran baik, menentukan kata-kata kita yang baik. Seperti saudara ketahui, kalau kita punya kata-kata baik, punya sikap baik, punya gaya hidup baik, saudara, itu akan memberikan pengaruh kepada lingkungan yang ada. Saudara, satu sedikit saya sampaikan pada kesempatan ini. Belum lama ini kita buka gereja on-site, in person ya. Dan kemudian ada beberapa jemaat bilang, wah beda ya, kalau kita ibadah on-site, kita ibadah di dalam gereja, dengan kalau kita ibadah melalui Zoom atau online. Sepertinya lebih seger gitu, saudara. Ya, itu sebetulnya apa yang dikatakan oleh orang-orang ini, oleh jemaat ini adalah bagaimana dia memandangi. Karena dia memandang dengan sikap hati yang baik, dengan kata-kata yang baik. Dan memang kalau kita bicara gereja, tempat di mana orang menyembah, itu tentunya secara mayoritas orang itu menghormatinya. Dan apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, sikapmu, itu menentukan aroma, saya katakan. Menentukan suasana di dalam gereja itu. Makanya tidak heran, saudara, kalau di dalam gereja suasananya lebih asik gitu ya, di dalam tempat kita beribadah. Gereja kan nggak mutlak bangunan, mungkin juga bisa berupa ruangan di mana di situ orang beribadah, orang menyembah, orang berdoa. Dan ini, saudara, sedikit saya tambahkan sini, kesaksian pernah dibuktikan oleh seorang saintis lah gitu saya katakan ya, yang mungkin saudara bisa lihat suatu waktu nanti di Google juga ada, namanya Profesor Dr. Masaru Emoto. Dia mengadakan penyelidikan kepada air ya, diselidiki di air. Dia membuat riset itu, penelitian. Dia lihat, saudara, kalau di air yang dia lagi selidiki itu diberikan musik, diberikan kata-kata baik gitu ya. Lalu dia foto ya, dengan caranya dia kristal dari molekul air tersebut itu bentuknya indah, bentuknya baik gitu. Tapi kemudian ya dia buat riset lagi, air itu diberikan kata-kata kotor, kata-kata makian, kamu menjijikan, kamu jelek dan sebagainya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia bikin foto juga. Molekul air itu kristalnya tidak indah, saudara. Ya. Jadi dia buat penelitian demikian, saudara. Nah, dari sini dia mengatakan bahwa kata-kata orang, suasana yang ada itu mempengaruhi air, saudara. Air aja bisa dipengaruhi oleh suasana. Kalau manusia yang ada di sekitarnya punya pikiran baik, kata-kata baik, indah gitu, membuat molekul air itu, kristal molekul air itu berbentuk baik, berbentuk harmonis, berbentuk cantik, saudara. Nah, di sini saya bisa baik siap. Ini memang satu penelitian yang sifatnya semu ya, artinya masih perlu dipelajari lagi, karena ini disebutnya Aberglauben gitu. Jadi artinya agak sedikit yang berbau tahyul gitu. Tapi saya percaya, saudara, bahwa kata-kata kita, sikap kita, pikiran kita, kalau kita punya pikiran kerajaan surga, kata-kata kita yang baik, itu menentukan suasana di rumah tanggamu, menentukan suasana di pergaulanmu, menentukan suasana di gerejamu. Ya. Jadi saya mau sampaikan itu, saudara. Jadi penting sekali kita bisa menghadapi tantangan
dari dalam, yaitu kita bagaimana cara pandang kita, ya. Dan tentunya saudara, perlu sekali kita melihat bahwa ini ditentukan oleh karakter. Jadi penting kita membenahi karakter. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu supaya diberikan kita kesempatan kita bisa membenahi karakter kita, karakter kerajaan surga. Yang tadinya mungkin sombong, ya, kita belajar bahwa kesombongan itu adalah musuhnya Tuhan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Tuhan tidak suka dengan kita manusia itu sikapnya egois, ya. Tuhan mau kita rendah hati. Tuhan mau kita menjadi umat yang mau belajar, ya. Pada kesempatan ini, saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang bisa menang menghadapi tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan yang berikutnya, PowerPoint yang berikutnya saya sampaikan. Jadi kita harus bisa mengatasi tantangan itu kalau kita hidup melekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus melekat dengan Tuhan. Kita melekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita melekat di dalam kebenaran dengan Tuhan. Setiap hari kita dengar suaranya. Setiap hari kita mendalami firman Tuhan. Terus. Lalu kemudian dikatakan apa, saudara? Yang berikutnya adalah supaya kita melekat dengan Tuhan, lalu kemudian hidup terus membangun. Jadi langkah yang berikutnya, kemerdekaan yang Tuhan berikan supaya kita membangun di atasnya. Jadi jangan jadi pengangguran, saudara. Kita terus membangun. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jikalau kamu tetap, artinya apa, saudara? Ada upaya dari kita, ada usaha dari kita supaya kita terus dekat dengan Tuhan, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan, banyak tantangan, saudara. Tantangan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada engkau dan saya. Tuhan memerdekakan untuk kita bisa mengisi kemerdekaan itu. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan untuk kita mengerjakan keselamatan itu. Bukan berarti kita harus disalib, tapi mari kita melakukan, membangun di atas apa yang Tuhan sudah berikan. Ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Saya percaya apa yang kita dengar hari ini boleh memberkati kita sekalian, bahwa kita akan mampu menghadapi tantangan daripada si kuasa di mana di kemerdekaan, yaitu dengan apa, saudara? Dengan kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap daripada kami semua, Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kami disanggupkan untuk melawan tantangan-tantangan yang ada. Karena kami percaya, Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan bisa menyukakan hati-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu juga berdoa memberkati jemaat-Mu dalam nama Yesus. Amin.